Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bapak dan Ibu para jamaah Majelis Taklim Masjid Al-Mu'min yang saya hormati dan yang Allah muliakan, alhamdulillah pada kesempatan ini di hari Jumat yang ketiga bulan Desember kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, masih bab yang ke-6 tentang ketakwaan. Ini merupakan edisi lanjutan, ya. Kalau di pertemuan yang lalu itu yang kita bahas tentang ayat-ayat Quran yang mengatakan sekitar ketakwaan. Kalau sekarang hadis-hadis yang menjelaskan tentang ketakwaan. Fal awal, maka yang pertama atau nomor 69, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah ridho kepadanya, qala, dia berkata, qila, ya Rasulullah, man akramun nas. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling mulia? Akram dari kalimat karoma, karim yang maha mulia, akram yang lebih mulia. Siapakah orang yang lebih mulia? Atau siapakah orang yang semulia-mulianya? Nabi bersabda, atqahum, yaitu orang yang paling bertakwa di antara engkau semua. Itulah yang Nabi jawab ketika ditanya siapakah orang yang paling mulia. Tentu ini Nabi menjawab kaitan dengan bab firman Allah. Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kaum dan pandangan Allah ialah orang yang paling bertakwa. Ada orang yang bertakwa, ada orang yang paling bertakwa. Nah, di sini kata Rasulullah, yang paling mulia ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu semua. Faqalu, kemudian para sahabat menjawab atau berkata atau merespon, laisa an hadza nas'aluka, bukan ini yang kita tanyakan. Maksudnya bukan itu yang kami maksudkan, yang merupakan jawaban dari Rasul. Qala, beliau menjawab, kalau bukan itu yang kamu maksudkan, Pak Yusuf yang paling mulia. Itu kemuliaan Nabi Yusuf banyak. Yang pertama, dia punya wajah yang sangat tampan. Lebih ditampankan dengan siapa? Dengan siapapun juga. Yang kedua, Nabi Yusuf menjabat sebagai Perdana Menteri di Mesir. Kemudian yang kedua, Nabiullah Yusuf adalah seorang Nabi Allah yang Maha Kuasa. Kemudian dia juga ibna Nabiullah, putra Nabi. Kemudian putra Nabi tersebut juga dia merupakan putra Nabi. Lalu putranya pun termasuk putra Nabi. Siapa? Khalilillah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Yusuf punya bapak kan, namanya
Yakub. Yakub kan nabi, punya bapak lagi, nabi lagi, namanya Ishak. Ishak pun seorang nabi, dia punya bapak seorang nabi, siapa? Nabi Ibrahim. Nah, luar biasa kan? Itu keluarga adalah para nabi semuanya. Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ishak. Ishak pun nabi. Dia punya anak Yakub, dia pun seorang nabi. Dia punya anak bernama Yusuf, dia pun seorang nabi. Jadi mulai dari incu, kemudian bapaknya, kakeknya, buyutnya, itu semuanya menjadi seorang nabi, ya. Nah, itu yang Nabi jawab kepada para sahabat. Kalau bukan itu, maka Yusuflah orang yang paling mulia, ya. Itu kemuliaan dari sisi tampannya Nabi Yusuf, sampai ratu juga rela untuk memperkosa Nabi Yusuf, saking kukasepna. Ketika dirahasiakan bagaimana seorang putri, bukan putri Cendrawati, bukan. Ini bagaimana seorang putri dia nekat untuk memperkosa seorang pemuda yang bernama Yusuf, itu kan zina, Pak ya. Maka dirahasiakan oleh kerajaan, tong dibeja-beja era gitu kan, Pak ya. Nah, tapi ya orang Sunda kan mengatakan sabuni-bunina anu sabuni-bunina anu mais, terang teh mais, pepes, ya, tentu bakal kaangse kan gitu. Ini dirahasiakan, Pak, karena khawatir nanti banyak orang yang tahu. Kalau orang tahu nanti bakal dicemoohkan. Kok kenapa seorang ratu seperti itu tindakan kepada budaknya, kepada hamba sahayanya, kata mereka. Karena Yusuf kan dibeli oleh kerajaan, Pak ya, oleh bangsa Jurhum. Nah, lambat laun banyak orang yang tahu, maka muncul kan gunjingan di kalangan masyarakat, ya. Maka ini seorang putri, dia merasa malu kan, karena amalannya ketua banyak orang. Maka dibuktikan sekarang, langsung diundang itu ibu-ibu semuanya, apakah ibu-ibu atau para gadis, para janda, diundang semuanya ke kerajaan. Orang buktikan sekarang bagaimana hebatnya ketampan Nabi Yusuf alaihissalam. Itu di dalam istana kerajaan yang disediakan meja yang panjang, kata Quran, Pak ya. Kemudian disimpan piring-piring dan ada mangga yang siap untuk dikupas oleh mereka masing-masing. Kata ratu, wahai para tamu undanganku, silakan cicipilah seluruh makanan yang di hadapan kalian semuanya. Telah disediakan pisau yang tajam untuk mengupas mangga yang tadi. Silakan, kata ratu. Langsung mereka gembira, bahkan diundang oleh kerajaan, Pak ya. Mereka tertawa, mereka berbincang, mereka ngobrol gitu kan, sambil mesek buah. Tiba-tiba Yusuf lewat. Kata putri, lihat siapa yang lewat. Yusuf pun lewat. Semua perempuan olohok, apa olohok? Bengong, ya, bengong, Pak. Mangga yang mereka pegang langsung jatuh, sementara tangan kanannya terus mengupas. Maka piring-piring tersebut penuh dengan darah dari mereka semua. Maka ratu pun tertawa. Rasain loh, kata ratu. Kalian baru satu kali melihat, saya setiap satu melihat kepada Yusuf. Maka mereka sekarang memakluminya. Pantas seperti itu, kan? Seperti itukah tampannya suami ibu seperti Nabi Yusuf? Harusnya begitu. Ya, nanti akan diganti oleh Allah, Bu ya. Suami ibu nanti lebih tampan di dalam surga dibandingkan dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Yang sekarang ya kita terima apa adanya. Ada punten aja ada kumah, ada ngakil kan? Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang Yusuf kaitan dengan bab pertanyaan man akramunas. Ternyata para sahabat qalu, mereka menjawab laisa an hadanas aluka, bukan itu yang kami maksudkan. Berarti masih kena salah.
Orang yang paling bertakwa juga bukan. Nabi Yusuf juga bukan. Kalau begitu siapa gitu kan? Nah, maka Nabi memberikan penjelasan, ya. Fa'an ma'adinil Arab tas'aluni. Lalu kata Rasulullah, kita lihat, jadi tentang ini Pak ya. Jadi tentang orang-orang yang merupakan pembesar-pembesar dari bangsa Arab yang engkau semua maksudkan, yang engkau katakan tadi. Karena orang yang paling bertakwa ternyata bukan, Yusuf juga bukan. Siapa tuh? Nah, maka kata Rasulullah, mungkin orang-orang yang merupakan pembesar-pembesar dari bangsa Arab yang kau semua tanyakan padaku. Orang-orang yang merupakan pilihan di antara bangsa Arab itu di zaman jahiliyah, itu pula lah yang merupakan orang-orang pilihan di zaman Islam, jikalau mereka mengerti hukum-hukum agama. Nah, apa maksudnya kan gitu, Pak ya? Nah, ternyata kata Rasul di sini, orang yang paling mulia itu ialah ketika mereka memiliki dua agama satu dalam satu masa tertentu. Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, dia termasuk tokoh jahiliyah, tokoh bangsa Quraisy di saat itu. Dia merupakan orang yang dihormati, merupakan orang yang dihargai. Ketika datang Islam, memiliki proses, mereka pun masuk Islam, maka termasuk orang yang terhormat pula. Berarti orang ini di dua masa, di dua zaman, di dua agama, termasuk tokoh masyarakat, termasuk orang-orang yang dihormati. Itu yang ditanyakan oleh para sahabat kepada Rasulullah SAW. Nah, sehingga Nabi menjelaskan ada dua orang yang punya pahala berlipat ganda, yaitu ahli kitab, kata Rasulullah. Ahli kitab yang hidup pada zaman Nabi Isa, mereka beriman kepada Nabi Isa, mereka melaksanakan apapun fatwa Nabi Isa, itu kan beriman, punya pahala. Aku datang, kata Nabi Muhammad. Kemudian orang yang bersangkutan pun meninggalkan iman kepada Nabi Isa, dalam arti apa? Meninggalkan agama yang dibawa Nabi Isa. Sekarang aku datang, beriman kepada saya. Maka itulah orang yang paling mulia menurut pandangan para sahabat. Karena dia termasuk orang yang terhormat, orang yang berwibawa pada masa jahiliyahnya dan pada masa kehadiran Rasulullah SAW. Karena ketakwaannya pada dua agama, ya. Nah, tapi ketika mereka beriman kepada Nabi Isa, kemudian datang Nabi Muhammad dan mereka menolak, bahkan mereka mengusahakan untuk menghilangkan seluruh ayat dan kitab suci mereka tentang sifat Nabi yang terakhir. Itulah termasuk orang-orang yang nifaq, termasuk orang-orang yang buruk, kata Rasulullah. Orang yang mulia ialah mereka setia kepada kitab suci mereka. Datangnya Quran, maka mereka beriman kepada Al-Quran. Jadi itu yang dimaksud ini kalimat yang saya peluk. Jadi tentang orang-orang yang merupakan pembesar-pembesar dari bangsa Arab yang kau semua tanyakan padaku, orang-orang yang merupakan pilihan di antara bangsa Arab di zaman jahiliyah, itu pula lah yang merupakan orang-orang pilihan di zaman Islam, jikalau mereka mengerti hukum-hukum agama. Kenapa mereka beriman kepada Rasulullah? Karena paham dalam kitab mereka dijelaskan bahwa nanti akan datang Nabi yang terakhir. Ini ciri-cirinya, ini sifat-sifatnya. Seperti pendeta Buhairo, ketika Abu Thalib berangkat ke negeri Syam bersama keponakannya Muhammad calon Nabi, kan ada ciri-cirinya bagi para pendeta. Begitu bertemu di sana, ditanya ke pendeta teh, muncul bahasa orang Mekang, ieu saha sana? Pun alo sana. Kadenya awasi calon Nabi teh. Tahu itu ciri-cirinya. Yang kedua, Waraqah bin Naufal. Dia merupakan anak paman Khadijah. Ketika Muhammad bin Abdillah menerima wahyu yang pertama, dia kan belum nyadar merupakan seorang nabi, belum tahu. Hanya ketika di Gua Hiro,
datang makhluk yang menakutkan, memeluk beliau dan berkata Iqra, maka dilepaskan. Kata Muhammad, saya tidak bisa membaca. Dipegang lagi Iqra, sampai ketiga kali. Langsung beliau bisa menyatakan di dalam Quran surat Al-Alaq 1 sampai yang kelima, ya. Langsung beliau lari kan masuk ke kamar Khadijah, disimutan ke Khadijah. Khadijah juga merasa paham, orang yang penuh takut ketika ditanya tidak mungkin ada koneknya, disimutan pan ke Khadijah, ya. Disimutan ke Khadijah, ya. Beliau kan lari di Gua Hira, lari, Jamiluni gitu kan. Coba kalau Bapak diam di tempat yang sepi, ya, seorang diri, tiba-tiba menakutkan, lompat ke kamar, selimuti aku ke masjid istri Bapak. Nah, mana itu gitu kan? Ngeriweukeun atuh keun aja. Naon cenah teh rame kieu gitu kan. Nah, dia ngeringkuk, Bapak teh di kamarnya ngap kitu rasieun itu kan. Istri Bapak teh langsung masuk ke kamar. Nah, naonan terus ngejojorokan nyalakeun pisau tetangga gitu kan. Khadijah enggak seperti itu, ya. Lalu Nabi berteriak, berucap kata-kata Jamiluni, masuk ke kamar Khadijah. Dia pun masuk, langsung diselimuti ke Khadijah. Khadijah paham, seorang yang penuh ketakutan ketika ditanya tidak mungkin dia bisa menjawab. Akan selalu keluar rasa takutnya. Selang beberapa saat, Khadijah pun masuk dan bertanya, ada apa gerangan ya Muhammad? Bukan ya Rasul, karena belum tahu ini merupakan calon Nabi, belum tahu kan. Maka beliau menyatakan, qad khasyitu ala nafsi, Khadijah takut ada yang menimpa sesuatu kepadaku. Ya ada apa? Terangkeun ku Nabi Muhammad. Maka kata Khadijah, demi Allah, muncul kata-kata wallah, demi Allah. Selamanya Allah tidak mungkin menghinakan kepada kamu, karena kau termasuk orang selalu bersilaturahim, membela orang-orang yang lemah, memberikan kemudahan orang-orang yang punya rasa orang yang kesukaran. Aku yakin Allah tidak mungkin menghinakan kepada kamu untuk selama-lamanya. Untuk lebih meyakinkan, kita datang kepada anak paman saya, seorang pendeta yang bernama Waraqah bin Naufal. Datang kepada Waraqah, kata Waraqah, wahai anak saudaraku, terangkanlah apa yang kamu alami. Terangkan ke Nabi Muhammad. Waraqah bin Naufal, dia sudah tua, sudah tidak bisa melihat alias tunanetra. Kerja dia ialah menulis kitab Injil dari bahasa Ibrani disalin ke dalam bahasa Arab, ya, dengan huruf braillenya gitu kan dia pelajari. Ketika dia menyimak apapun nyatakan oleh Muhammad yang tadi, maka dia bersumpah demi Allah, hada namus, itu ialah Jibril yang dulu datang kepada Nabi Musa, yang datang kepada Nabi Isa. Singkatnya, engkau ada seorang Nabi, kan gitu, ya. Nah, jadi itu ada tanda-tanda kenabian bagi Nabi Muhammad. Maka bagi mereka yang meyakini itu, mereka beriman. Maka mereka meninggalkan agama yang dulu sempat mereka yakini, karena diamandemen oleh agama yang datang kemudian. Itu yang dimaksud pada orang-orang yang pilihan di zaman jahiliyah, dan mereka pun pilihan pada zaman datangnya agama Islam. Apa syaratnya? Jika mereka mengerti hukum-hukum agama. Di sini adalah tentang bab ketakwaan, Pak, ya. 70 Pak sekarang. 70. Di hadis nomor 70 ini menjelaskan tentang takwa menurut bahasa. Kita lihat langsung terjemahannya, Pak, ya. Inna dunya hulwatun khadirah. Sesungguhnya dunia ini manis dan hejo. Hejo atau dunia teh, Pak? Hejo, ini hejo kena duit teh, gitu kan, Pak, ya. Udah jadi bahasa kita. Kata Rasulullah, inna dunya hulwatun khadirah. Sesungguhnya dunia ini manis, kareueut, Pak, ya, penuh dengan kelezatan, khadiratun, dan hejo, dan menghijau.
hijaukanlah negeri ini, kan? Karena dunia harus hijau, yakni lezat dan nyaman. Dengan harta yang banyak, tidak banyak masalah yang menakutkan pada diri yang bersangkutan, maka kehidupannya adalah nikmat yang dia rasakan. Beda dengan orang yang kaya, tapi dia juga banyak permasalahan, dengan masalah dengan pihak kepolisian, masalah dengan pihak pengadilan, masalah dengan pihak KPK. Riweuh itu hirupna teh. Nya ge sagala aya, tidak mungkin dia merasakan nikmatnya dunia ini. Yang ada ialah seperti neraka yang ada. Wa innallaha mustahlifukum fiha. Dan sesungguhnya Allah itu menjadikan kau semua sebagai pengganti di bumi ini. Pengganti apa? Untuk menggarap. Generasi ganti generasi, sekarang kita yang datang menggarap ini alam semesta. Bukan untuk selamanya. Kita pun akan meninggal dunia, diganti, dan terus seperti itu, Pak. Sampai kapan? Sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah yang Maha Kuasa dengan tibanya yaumul qiyamah. Terus bergantian, Pak ya. Bapak akan bisa merasakan ketika bekerja di salah satu perusahaan, kan tidak untuk selama-lamanya, hanya sekian masa, kemudian pensiun ganti dengan yang baru. Ini pengganti kita, ketika dia akan pensiun datang lagi, terus seperti itu, Pak. Nah, ini semua Allah yang menentukan untuk segala-galanya, Pak ya. Pak yang duru kaifa ta'malun, maka itu dia akan melihat apa-apa yang kau lakukan. Allah akan memperlihat, Allah akan memperhatikan, Allah akan melihat apa yang kita kerjakan untuk menyikapi alam semesta ini. Apakah kerusakan yang akan kita munculkan atau kemaslahatan yang akan kita berikan. Fattakunar. Nah, di sini ada kata-kata takwa, ya. Fattakud dunya wattakun nisa. Oleh karenanya takutilah harta dunia dan takutilah pula tipu daya kaum wanita. Berarti di sini dunia dan wanita disejajarkan karena dia merupakan dua sebutan yang akan dapat mencelakakan manusia alias laki-laki. Benar enggak, Pak? Orang kita kan mengatakan awewe racun. Gitu tah, Bu? Ibu racun dunia bukan? Bu, ibu racun dunia bukan? Bukan. Lawan racun apa? Madu. Bu, racun di tangan kirimu, madu di tangan kananmu. Bismillah. Berarti racun dan madu merupakan dua sebutan yang saling berseberangan, ya. Kalau di GBA ada orang yang mengatakan awewe racun dunia, nya gitu eta teh. Itu kan, Pak ya? Apakah betul perempuan merupakan racunnya dunia? Nah, tapi di sini kan Nabi bersabda api mengarah ke arah yang tadi. Fattakud dunya wattakun nisa. Maka takutilah harta dunia dan takutilah pula tipu daya kaum wanita. Kalau betul tuh wanita merupakan racun dunia, kenapa ditikah oleh bapak? Ngarah tidak memiliki racun, maka dikasih madu, gitu kan? Biar menjadi manis, itu kan? Tapi ada pula kan madu yang pahit, ya. Ada madu hitam itu kan pahit, ya. Nah, Bapak dan Ibu, simak ini kalimat yang berwarna merah di sini. Harta dan wanita di sini. Fattakud dunya wattakun nisa. Takutilah oleh kamu dunia dan wanita. Katanya dunia merupakan perkara yang manis dan hijau.
Tapi di sini kenapa muncul kata-kata takutil harta dunia? Ini seakan-akan kalimat berseberangan, Pak ya. Kira gini, Pak, Bapak bandingan di sini. Orang beriman nggak jelas. Sesungguhnya dunia ini manis dan menghijau. Orang beriman hiji. Kelihatan Bu ya? Iya. Sesungguhnya dunia ini manis dan menghijau, yakni lezat dan nyaman. Tapi kenapa di sini muncul kalimat maka takutilah harta dunia? Nah berarti Pak, sesuatu yang menarik buat kita, sesuatu yang menakjubkan buat kita, itu bukan satu jaminan akan menjadikan selamat diri kita. Bukan satu jaminan. Sering kan terjadi, ini orang bisa celaka dengan hartanya, orang bisa celaka dengan jabatannya. Kan banyak seperti itu, Pak. Contoh kasus sekarang yang belum beres-beres, Pak ya. Can anggeus pan ayeuna atuh. Walaupun saya sudah lama tidak nonton televisi sejak tanggal 1 Desember, saya mencoba hidup tanpa TV. Ternyata hirupnya gitu kan, Pak ya. Ya, TV 122 paradeun 2 paroek gitu kan Pak ya. Kayak seru man mah poek gitu kan tuh. Itu semua di antara antap lah cinta ton dibelian STB-na. Nya tuh sena kumaha itu kan. Ya kita mencoba hidup tanpa televisi, tapi tidak apa-apa kan. Tidak berkurang sama soleh kita kan gitu Pak ya. Nah, gambaran-gambaran kehidupan itu Pak ya, maka Nabi memberikan warning kepada kita. Ada 2 perkara yang akan mudah mencelakakan kita. Yang pertama apa? Harta atau jabatan. Kedua ialah wanita. Seorang suami rajin ibadah, dia melaksanakan ketaatan kepada Allah. Namun ternyata di rumahnya ada istrinya yang tidak solehah. Dia gemar memberikan pengaruh yang buruk kepada suaminya, suka mengompori, hidup berdampingan dengan tetangga, yang satu kantor dengan istrinya, jabatan tetangga ibu yang tadi di bawah jabatan suami ibu. Tapi itu kenapa hartanya sampai lebih banyak, lebih melimpah dibandingkan dengan suami ibu? Muncul kan pikiran-pikiran di sana, Pak. Itu kan tetangga kita bawahan Bapak, tapi dia kok hartanya banyak, punya kontrakan, punya ini, sementara Bapak hanya punya aku gitu kan, punya yang lainnya. Kata suaminya, ya bersyukur kepada Allah Bapak masih bisa memiliki mama. Lain kitu cek si lain kitu sana. Itu kan beda sana mah da tetangga Bapak mah dia suka gini-gini atau ikuti oleh Bapak. Kenapa seperti itu? Nah mulai kan isi pengaruh-pengaruh yang buruk sampai kepada suami. Maka tidak sedikit ada beberapa suami yang melaksanakan apapun arahan dari seorang istri, kendati pun melaksanakan perbuatan yang ada penyimpangannya. Itulah yang dimaksudkan wattaqun nisa. Hati-hatilah terhadap sikap atau tindakan seorang perempuan. Sampai kata Quran menjelaskan ya ayyuhalladzina amanu inna min ajwajikum, dan berikutnya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istrimu dan anakmu ada orang yang menjadi musuh buat kamu. Ini orang yang kita lindungi, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi. Kata Allah, itu musuh, kata Allah. Benarkah musuh? Benar. Hanya sekarang bagaimana sikap kita untuk memanage, untuk mengatur agar anak kita, istri kita tidak menjadi musuh buat kita. Tapi jadikanlah mereka merupakan kerabat dalam rumah tangga kita. Saling mendukung, saling menguatkan untuk meningkatkan kualitas ilmu, iman, dan takwa kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Jangan kita begini. Benarnya kata Quran, istri adalah musuh, buktinya menyarekan kepada saya. Nah bukan begitu. Itu mengaturnya bagaimana agar ini ayat tidak menimpa kepada kita. Yang kita rasakan terbalik, bahwa anak kita, istri kita merupakan 2 sebutan yang dapat mendukung peningkatan kepada kita selaku kepala rumah tangga untuk meningkat kualitas
ilmu iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, harta juga sama, Pak. Di awal Nabi mengatakan sesungguhnya dunia ini manis. Tapi di akhir Nabi mengatakan, maka takutilah harta dunia. Dunia yang mana? Harta yang mana? Jabatan yang mana? Tentu harta, jabatan, dunia yang akan dapat menggiring si pemiliknya untuk memasuki murka Allah yang Maha Kuasa. Bukankah Nabi pernah bersabda, Innallaha yuhibbul abdat taqiyal khafiyal goni. Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, hamba yang ikhlas dalam beramal dan hamba yang kaya. Itu kata Rasul, Pak. Banyak hadis yang mengatakan ketika kita membandingkan mana yang paling hebat, apakah hamba yang miskin atau hamba yang bertakwa? Ternyata banyak ayat hadis yang mengatakan Allah sangat senang kepada hamba yang beriman, juga hamba yang beriman mereka punya kekayaan yang sangat luar biasa dibandingkan hamba yang beriman tapi mereka termasuk orang yang dihipnot. Apa dihipnot teh? Tidak punya apa-apa, kan gitu, Pak ya. Nah, harta yang kita miliki arahkan untuk menggapai ridho Allah yang Maha Kuasa, itu diantaranya. Di sini merupakan makna kebalikannya, Pak ya. Oleh karena itu, maka takutilah harta dunia dan takutilah pula tipu daya kaum wanita. Nah, kita atur sekarang bagaimana caranya, apa yang kita lakukan agar harta yang kita miliki ternyata dapat mengantarkan kita ke gerbang ridho Allah yang Maha Kuasa. Demikian pula istri yang merupakan amanah Allah kepada kita, jangan kita sikap ini musuh kita, jangan. Tapi jadikan dia merupakan teman hidup kita untuk sama-sama menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, Nabi melanjutkan, sebab sesungguhnya pertama-tama fitnah yang bercokol di kalangan kaum Bani Israel adalah dalam persoalan kaum wanita. Bahkan, Pak ya, saudara kita dulu mereka berkelahi, mereka membunuh karena wanita. Siapa wanita di sana? Iklimah yang dijadikan rebutan oleh Qabil dan Habil. Perebut apa? Perebut AWW. Jadi kalau ibu diperebutkan dulu ketika gadis kene, ya ibu adalah Iklimah. Iklimah. Ya. Saya kata Qabil paihan sok sekali. Sampai terjadilah pembunuhan, maka orang yang pertama dibunuh pada zaman Nabi Adam ialah putra Nabi Adam yang bernama Habil. Siapa pembunuhnya? Kakaknya bernama Qabil. Karena Qabil enggan ditikakan kepada Labuda, karena Labuda seorang perempuan yang tidak cantik. Dia ingin tikakan kepada Iklimah. Iklimah seorang perempuan yang cantik jelita. Kata orang GBA, ditilik ti gigir lengik, disawam ti tukang lenyang, kan gitu ya. Lan? Naon cenah teh? Itu, Pak ya. Jadi wanita itu ya ternyata, aduh. Kenapa ini dunia sampai karami? Karena ada AWW, ayat perempuan. Kalau semua laki-laki rame mual, wah gelut terus katanya. Tapi ada gelut yang meneperbukan apa gitu kan? Karena adanya perempuan maka hidup menjadi haneteun, menjadi rame kan gitu, ya. Karena perempuan. Maka bersyukurlah Bapak punya perempuan. 71, Pak. Ini permohonan kita kepada Allah. Karena Allah yang menggerakkan hati manusia, orang bisa bertakwa dan tidak bisa bertakwa, itu semua dalam genggaman Allah yang Maha Kuasa. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda atau berdoa,
Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya saya memohonkan padamu petunjuk, ketakwaan, menahan diri dari apa-apa yang tidak diperkenankan, serta kekayaan hati. Kekayaan hati. Kita lihatnya ini, Pak. Di sini Nabi mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berdoa kalimat ini. Ya Allah, sesungguhnya saya memohon padamu petunjuk. Petunjuk. Dengan berdoanya orang tersebut seperti ini, dia ada dalam petunjuk sebetulnya. Dia dalam petunjuk. Apa cirinya? Mohon kepada Allah. Kita salatkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami pada jalan yang lurus. Itu kan diminta setiap saat. Allah menjawab enggak? Tidak, Pak. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Apa? 1. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. 2. Ghairil maghdubi 'alaihim. 3. Waladhdallin. Itu bagaimana caranya? Ternyata Allah tidak memberikan jawaban. Kita hanya memohon ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami pada jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Kau beri nikmat kepada mereka, bukan orang-orang yang dimurkai dan bukan pula orang-orang yang tersesat. Amin. Ini mana jawabannya? Mana jawabannya, Pak? Ketika kita bertanya, ya Rabb, bagaimana caranya agar aku termasuk orang yang dapat kenikmatan darimu? Ya Rabb, bagaimana caranya agar aku enggak termasuk kepada kelompok orang-orang yang kau murkai? Ya Rabb, bagaimana caranya agar aku enggak termasuk orang-orang yang tersesat? Al-Fatihah tidak menjawab. Itu dijawab di Quran surat apa? Al-Baqarah. Kata Baqarah, alif lam mim. Zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Tuh kitab Al-Quran kata Allah. Bukankah Anda meminta kepada saya ihdinas siratal mustaqim? Kata Allah, zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Berarti membaca Quran, mempelajari hadis Nabi merupakan jawaban dari permohonan kita ihdinas siratal mustaqim. Orang setiap saat minimal 17 kali meminta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, tapi tara ngaji. Itu disebutnya monyet ngagugulung. Apa? Saha monyetna, Pak? Engkau minta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, Allah memberikan jawaban di hari-hari. Ke masjid bukan ngaji Quran, bukan ngaji hadis, kakak ngabring pujian kepada orang lain. Pulang ngaji tos, pulang ngaji dapat keresek sajinjingan sewang. Nggak dapat apa-apa, nggak dapat ilmunya, tidak ada. Karena yang dia laksanakan hanya nyanyi dalam masjid, ngahaluan dalam masjid, bukan kajian-kajian. Pernahkah zaman Nabi seperti itu? Tidak pernah. Tidak pernah. Nabi ketika ngaji dengan para sahabat yang membahas hadis, membahas Al-Quran, Nabi menyampaikan kepada para sahabat penjelasan-penjelasan. Ya. Misalnya suatu ketika Nabi menyampaikan ilmu kepada para sahabat, ya. Tiba-tiba ada 3 orang laki-laki yang terlambat masuk ke dalam masjid. Nabi menyimak 3 orang yang tadi. 3 orang yang tadi, 2 orang culang-culung melihat tempat yang kosong, langsung dia pun masuk. Nabi memperhatikan. Yang seorang lagi duduk di belakang karena malu, yang seorang lagi balik lagi asup ke masjid. Setelah beres ngaji, maka Nabi bersabda, akan kusampaikan kepada kalian tentang 3 orang manusia. Ketika ada 3 orang manusia datang ke masjid ingin pengajian, ingin kajian, terlambat.
yang dua orang langsung menghadap kepada Nabi, yang seorang langsung masuk melihat tempat yang kosong karena dia berniat ingin berlindung kepada Allah. Allah pun memberikan perlindungan kepada dirinya. Yang kedua, duduk di belakang karena malu, maka Allah pun akan malu untuk memberikan perlindungan kepada dirinya. Yang ketiga, dia berpaling, Allah pun akan berpaling dari orang yang tadi. Nah, itu contoh kasus, tapi membahas kepada para sahabat, bukan pujian dalam masjid, bukan. Jadi buktikan oleh kita setiap saat kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, Allah menjawab dalikal kitab, menggunakan kalimat dalika bukan haja. Itulah kitab, menunjukkan apa? Ada pengorbanan untuk mempelajari Al-Quran. Berangkat ke masjid, hari hujan, hari panas, kita berangkat ke masjid, niatnya apa? Untuk membuktikan dari kata-kata ihdinas siratal mustaqim yang petunjuk itu namanya. Kemudian ketakwaan, petunjuk, ketakwaan. Lalu yang ketiganya, menahan diri dari apa-apa yang tidak diperkenankan, atau menjaga diri jangan sampai terlibat melaksanakan berbagai macam keburukan, serta kekayaan hati, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Al-ginal qalb, kekayaan hati ialah orang yang qanaah, menerima apa adanya yang Allah tentukan bagi dirinya. Nah, maka Bapak dan Ibu juga termasuk saya, Pak ya, jangan meninggalkan doa seperti ini. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Nabi pun senantiasa menyampaikan doa kepada Allah yang Maha Kuasa. Da abdi mah teu kudu ngadoa da geus bager cenah teu kitu. Nabi Muhammad juga dijamin ke surga semakin meningkatkan ibadah kepada Allah, kan? Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Jadi ada 4, Pak ya. Al huda, at tuqa, al afaf dan al ghina. Terus, Pak. Nomor 72. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersumpah atas sesuatu persumpahannya, kemudian ia mengetahui hal yang keadaannya lebih menjurus kepada ketakwaan terhadap Allah daripada persumpahan yang dilakukannya tadi, maka hendaklah mendatangi atau memilih ketakwaan itu. Demi Allah, saya mau ke masjid Al-Mu'min deui. Itulah sumpah. Itu sumpah. Dirasa-rasa ternyata hati terasa gersang, hati terasa gelap kalau ke masjid teh. Orang lain setiap pagi, setiap siang pulang ngabring habis sholat berjamaah. Setiap hari Jumat pagi setelah sholat subuh ngabring balik pulang ke rumah habis kajian, tertarik ingin ngaji lagi, tertarik ingin bertakwa lagi. Maka sumpah yang tadi tinggalkan, walaupun berucap kata-kata demi Allah. Maka kata Rasulullah, jangan sekali-kali sumpahmu meninggalkan kamu untuk bertakwa kepada Allah. Jangan, Pak. Moal geus janji geus sumpah demi Allah maka masjid itu batalkan saja. Dengan cara apa? Membayar kifarat, Pak ya, saum 3 hari berturut-turut. Itu diantaranya. Kemudian yang 73, yang terakhir. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dalam haji wada. Itu haji wada ialah haji yang terakhir Nabi laksanakan. Bertakwalah kepada Allah, kerjakanlah salat 5 waktumu, lakukanlah puasa dalam bulan Ramadan, tunaikanlah zakat harta-hartamu, dan taatilah pemegang-pemegang pemerintahanmu, maka engkau semua akan dapat memasuki surga Tuhanmu. Jadi ini syarat masuk ke dalam surga, ya. Jadi sini ada kalimat taatilah pemegang-pemegang pemerintahanmu. Wayahna Pak Bapak kudu meuli ST Box. Ya. Bapak udah beli belum?
Itu kan merupakan kebijakan dari pemerintah di kita, Pak ya. Harus pindah karena digital, gitu kan. Ya, kalau orang tidak punya duit kan mana bisa beli stebok saja. Proses nama apa adanya saja kan gitu, Pak ya. Tapi tetap itu merupakan kebijakan dari pemerintah, maka kata Nabi, taatilah pemegang-pemegang pemerintahanmu selama kebijakan tersebut bukan untuk melaksanakan kemaksiatan. Kalau pemerintah melarang kita ngaji, nah baru kita tidak perlu taat. Kalau pemerintah melarang kita untuk Jumatan, baru kita tidak boleh menaatinya. Pemerintah menganjurkan kepada kita belilah tebok, ya kalau kita punya duit ya beli saja, kan? Walaupun nanti bakal dibagi ke pemerintah kayaknya. Udah belum? Can. Iraha sana. Kalau Cimahi mah sudah ya. Cimahi mah sudah dibagikan oleh pemerintah setempat. Kalau di kita duka dibagi, duka mual. Ya, Bapak dan Ibu yang saya hormati dan yang Allah muliakan. Di hadis yang tadi sini kan ada perintah ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Maka takwa di sini, Pak, yang pertama salat 5 waktu. Yang kedua saum Ramadan. Yang ketiga zakat, dan yang keempat taat kepada kebijakan pemerintah. Jadi ini dalam hadis ini merupakan konten dari sebuah ketakwaan. Takwa bukan merupakan hal yang hebat, yang luar biasa. Ya biasa saja, Pak. Salat kita dirikan kan gitu. Masuk Ramadan kita saum. Kata pemerintah silakan bapak-bapak di booster yang kesekian kita ada waktu laksanakan. Ya seperti itu. Maka jaminan dari Rasul bagaimana? Maka engkau semua akan dapat memasuki surga Tuhanmu. Apa bekalnya? Tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu saja yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini. Insya Allah kita akan bertemu di tahun depan. Dan ini merupakan pertemuan yang terakhir di tahun 2022. Kita libur 1 tahun, Pak ya. Kita nanti akan masuk tahun 2023 di Jumat yang pertama. Dari bahasan yang tadi saya sampaikan, barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan kalau ada. Iya, mangga. Terima kasih, Ustaz. Iya. Disebutkan hati dengan tipu daya wanita. Kenapa disebut tipu daya wanita di sini dalam keterangan ini? Apakah karena wanita suka mengurut alis lalu digambar lagi? Lalu ibu-ibu dan Ustaz, dan sebagainya. Iya. Itu kalau yang terakhir Bapak sampaikan, Nabi kan bersabda, Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu cantik, indah dan mempesona. Allah sangat menyukai perkara-perkara yang cantik, indah dan mempesona. Ketika seorang perempuan, seorang istri menghiasi dirinya demi seorang suami, itu merupakan bukti dia termasuk perempuan yang solehah. Dia mandi, kemudian bersolek demi suami, itu merupakan bukti kesolehan istri Bapak. Beda seorang perempuan dia mandi, memakai parfum, memakai baju yang bagus, ternyata untuk supir angkot. Itu tidak termasuk perempuan yang solehah, gitu kan? Oh, mama kenapa dandan? Mama kenapa bersolek? Pan bapak ada di rumah. Wah mantap perempuan seperti itu. Jangan ibu di rumah sedang-seduk gitu kan? Makai bajuna tapi kabi tahun salaki. Sampai itu suami tengah biri-gidig nemu ibu teh. Harusnya tertarik kan gitu. Maka hiasilah diri ibu demi suami. Itulah bukti ibu termasuk perempuan yang salehah. Gitu Pak ya. Nah, kenapa itu ada kata-kata tipu daya wanita? Tadi yang saya sampaikan. Ini seorang suami dia lekat beribadah, rajin ke pengajian. Tapi karena istrinya, Pak, dia terpengaruh oleh pergaulan di ibu-ibu pun ternyata di ibu-ibu PKK misalnya, di ibu-ibu arisan terpengaruh kan, bawa ke rumah mengompori suaminya.
Sampai suami juga berpikir, ia juga dia melaksanakan apapun kehendak istri, karena istrinya juga ingin seperti orang lain, dan seterusnya. Itu yang maksud dengan tipu daya. Perempuan yang solehah, apapun yang dia dengar dalam komunitasnya itu, dalam perkumpulannya yang buruk-buruk, tidak mungkin dibawa ke rumah tangganya, tidak mungkin. Ya. Kan kita merupakan manusia butuh berorganisasi, butuh suatu perkumpulan. Nah, perkumpulan mana yang perlu ada di dalamnya? Tentu perkumpulan yang di dalamnya tidak ada gosip, tidak ada ghibah, maka kita gabung dengan mereka. Tapi tidak ada, yang ada hanya ini yang rame-rame, ya kita gabung di sana. Maka ingat, apapun ucapan yang buruk di sana, jangan ibu bawa kepada rumah tangga, apalagi memberikan pengaruh yang buruk kepada suami. Takut nanti termasuk perempuan yang suka tipu daya di dalam keluarga. Gitu, Pak ya. Di sini mah saya yakinlah enggak ada seorang pun yang termasuk perempuan-perempuan yang suka tipu daya, tidak ada. Bahkan di sini bukan perempuan racun dunia, tapi di sini madu dunia semuanya. Bu ya, ibu dah madu semuanya. Gitu, Pak. Masih ada yang lain? Pas ya? Iya, pas saja ya. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini di pengajian yang terakhir di tahun 2022 ini senantiasa dijadikan potensi untuk meningkatkan kualitas ilmu, iman, dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita juga memohon kepada Allah, Pak ya, mudah-mudahan istri kita termasuk almar'atus sholihah, termasuk perempuan-perempuan yang solehah, yang merupakan ratu-ratu di dalam surga. Demikian pula Bapak semua menjadi raja-raja di dalam surga. Ya, termasuk saya gitu kan. Dan kita berharap merupakan orang yang ke surga nanti tanpa penghisaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.